Gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Profesor Naim, dan Profesor Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada dua lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya bisa lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Ketua Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mundur dari jabatannya dengan alasan pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Aku mau nyiapkan bahan ini. Ketua Badan Gizi Nasional Nani SD yang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya Nani SD yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik SD yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Penandatanganan berita acara. Kepala BGN yang baru Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nanik SD yang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi dan juga karyawan BGN. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan,
ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nandi Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nandi Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019 ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System. Di tahun 2020 ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya tahun 2025 karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi. Sementara itu, kemarin Badan Gizi Nasional baru saja memperkenalkan 5 pejabat baru, mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. 5 pejabat baru BGN ini diperkenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di kantor BGN Jakarta Pusat pada Selasa sore. Para pejabat tinggi media tersebut juga sudah dilantik pada Selasa siang kemarin. Pelantikan pejabat baru BGN atas dasar keputusan Presiden Prabowo Subianto. Gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Dalam kesempatan ini, Rektor UGM Ova Amelia, Profesor Naim, dan Profesor Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada 2 lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya bisa lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati.